Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajal Cahaya Aditya dengan NIM 2203009. Nah, alhamdulillah saya kali ini akan mempresentasikan tugas UAS dari tugas perusahaan. Nah, judul yang saya ambil yaitu budidaya dan jual beli ikan hias. Nah, mungkin kita tidak aneh dengan bahasa ikan hias. Nah, ikan hias yang saya ambil itu ikan hias gapi. Nah, jadi mungkin ini jadi salah satu ikan yang tidak aneh dan sangat banyak mungkin di kalangan kita, karena ini adalah salah satu ikan hama yang memang mempunyai kelebihan, yaitu dari ekor dan juga warna. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung searching atau cari apa itu ikan gapi. Nah, selanjutnya ada identifikasi ide usaha. Kenapa saya ingin berwirausaha ikan ini, dan alasan saya untuk mengembangkan usaha ini, yang pertama itu karena keterbatasan dari ekonomi yang memunculkan saya punya ide untuk mengembangkan dan mencoba berwirausaha dengan mencoba menjual belikan ikan dan juga membudidayakan ikan gapi ini. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan hobi. Di samping kebutuhan ekonomi itu juga ada mengembangkan hobi, dari yang hanya sekedar beli lalu menyimpan di akuarium sampai ujungnya itu menjual beli atau membudidayakan atau menternak atau berternak ikan gapi ini sendiri. Nah, selanjutnya ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang saya akan gambarkan yaitu ada skala kecil dan skala besar. Untuk skala kecilnya yaitu pemasaran seperti ke anak-anak yang pulang ngaji, yang pulang sekolah, dan juga di sekolah-sekolah, dan juga membuka lapak di hari Minggu atau pasar Minggu gitu. Jadi itu untuk skala kecilnya. Nah, selanjutnya ada skala besar. Nah, skala besar ini yaitu mencoba menggunakan teknologi media sosial seperti TikTok, Facebook, IG, dan lain-lain, dan memasukkan ke toko online juga gitu. Jadi tidak hanya itu juga, kita memasukkan ke toko-toko besar itu untuk skala besar. Kenapa? Karena dirasa jarang yang membudidayakan ikan ini, karena memang jenisnya juga sangat beda-beda dan sangat banyak. Jadi peluang kita untuk ke toko-toko besar juga itu sebenarnya banyak, karena memang kita menjual dengan produk yang memang lebih murah gitu. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama yaitu menggunakan sosial media agar pemasaran produk lebih luas dan juga mempunyai peminat. Jadi kenapa saya memakai sosial media itu untuk memperluas jangkauan pemasaran saya. Jadi tidak hanya daerah saya saja yang tahu bahwa ada produksi ikan hias gapi ini, tapi keluar juga pasti ada gitu. Jadi untuk teman-teman yang komunitas ikan yang suka mengoleksi juga pasti bakal tahu gitu, karena adanya sistem sosial media ini, atau lebih ke teknologi gitu. Nah, adapun kelemahan, pasti ada kelemahan dan kelebihannya serta ancaman dari produk. Nah, ini mungkin jadi salah satu kelemahan produk yang berdampak gitu kepada produk sendiri. Itu ada tidak bisa produksi banyak dan juga terkendala waktu produksi. Nah, ini bisa jadi salah satu kelemahan gitu. Kenapa jadi salah satu kelemahan? Karena dari misalkan seperti produksi ingin banyak, tapi si ikan tidak kuat untuk produksi banyak, terus terkendala iklim pada itulah intinya mah. Jadi banyaklah kendala-kendala yang memang jadi kelemahan untuk kita gitu. Terus dari tempat juga gitu, jadi kurang mumpuni. Nah, ini jadi salah satu kelemahan dari produksi sendiri. Yang selanjutnya ada peluang pemasaran produk. Nah, peluang dari produk ini itu mampu bersaing dengan produk luar negeri dan juga pemasaran bisa sampai luar kota hingga luar negeri. Jadi produk ini
tidak hanya di luar negeri, tidak hanya di dalam negeri tapi bisa keluar negeri, karena memang produk ikan hias sekarang kebanyakan itu mengambil gen dari luar negeri, dan dari Indonesia sendiri itu bisa bersaing atau menyamai produk-produk dari luar negeri sendiri. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu ada ancaman dari produk. Apa sih ancaman dari produk ini? Yang pertama yaitu terkendalanya produksi dikarenakan iklim cuaca dan juga air bersih serta kegagalan dalam pengiriman. Nah, ini jadi salah satu ancaman bagi kita untuk produksi ikan. Yang pertama itu dari air yang bersih, yang kedua dari iklim yang tidak mumpuni seperti terlalu panas dan hujan besar. Ini jadi salah satu hambatan untuk kita, serta jadi hambatan kita itu utamanya dari pengirimannya, karena kalau pengirimannya terlalu lama itu ikan tidak akan tahan lama. Makanya kenapa pengiriman itu harus dipercepat gitu. Nah, selanjutnya ada rencana keuangan. Kita bisa lihat rencana keuangan saya yang memang ini jadi salah satu perhitungan saya untuk beberapa tahun gitu, untuk ketika sukses nanti dalam artian sudah terjual banyak. Jadi memang dalam satu ekor itu berbeda-beda harga, ada yang 10.000 sampai 1 juta sampai 3 juta gitu. Jadi teman-teman, itu rencana keuangan yang memang nanti jadi patokan saya. Nah, selanjutnya ada manajemen tim. Ini pasti harus punya tim. Kenapa? Karena ketika nanti produksi banyak itu tidak mungkin harus semuanya dengan orang yang sama. Makanya ada beberapa tim. Yang pertama itu ada tim ternak. Nah, ini jadi salah satu tim di mana mengembangbiakan atau menambah populasi dari ikan-ikan tersebut. Yang kedua ada tim pemasaran dan lapangan. Ini jadi salah satu tim yang memang sangat penting, yaitu untuk memasarkan dan juga menjual entah itu lewat TikTok, IG atau sosial media lainnya, dan juga terjun langsung kepada masyarakat sendiri. Nah, yang selanjutnya ada tim packing. Nah, ini tidak mungkin untuk tim ternak dan tim pemasaran itu ikut serta dalam tim packing, ya tidak. Jadi kita mengadakan salah satu tim juga, itu tim packing. Untuk apa? Untuk lebih mempermudah dan juga mempercepat dari adanya jual beli ikan ini. Nah, selanjutnya ada dampak sosial dan lingkungan. Apa sih dampak sosial dari adanya berwirausaha ikan ini? Yang pertama itu ada dampak sosial dari ikan hias ini, yaitu banyak terjalinnya relasi sesama pecinta ikan hias dan juga masyarakat yang suka mengoleksi ikan hias. Jadi banyak peluang-peluang link-link atau teman dari komunitas ikan yang memang nantinya bakal tahu bahwa kita tuh jual ikan gitu. Nah, selanjutnya ada dampak untuk lingkungan. Sejauh ini untuk ikan sendiri itu dampaknya tidak terlalu besar ya. Ya mungkin karena terlalu banyak air mungkin ya. Tapi untuk jentik-jentik itu pasti dimakan lagi sama ikan sendiri gitu. Jadi memang tidak akan terlalu banyak berdampak lah mungkin gitu. Untuk airnya kan nanti bisa dibuang ke tanaman karena tidak akan terlalu kotor gitu. Itu untuk ikan sendiri. Nah, selanjutnya ada strategi pengembangan usaha. Nah, pengembangan dari usahanya itu mempertahankan kualitas produk, mempertahankan kualitas pemasaran, dan menambah produk-produk yang memang dibutuhkan konsumen. Ini jadi salah satu strategi kita, yaitu untuk kualitas dipertahankan, terus pemasaran diperluas gitu, terus mengadakan atau menambah limit-limit yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Itu ikan-ikan yang baru gitu, yang dibutuhkan oleh konsumen, insya Allah kita adakan. Nah, itu jadi salah satu strategi pengembangan usaha untuk saya sendiri ya. Nah, mungkin itu teman-teman presentasi dari saya terkait apa yang akan saya jalankan dan saya kembangkan dari berwirausaha ini. Nah, mungkin begitu saja teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.